Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volt Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltcyber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian habis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya, tidak. Kita sendiri heran loh. Kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltcyber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volt Cyber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribataneus-polrescirebon.kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024.
Namun, ketika mencari situs Tribratanews di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara itu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina.
Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekira pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya,
Tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik pergi dilepaskan, pungkasnya. Hari ini, Pak? Ya, udah siap segalanya. Udah. Betul ya Pak, terkait dugaan dua ganda identitas itu? Nggak tahu, itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @Volcyber_Vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volcyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan.
Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltsiber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal, Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya, tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar. Dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya, tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltsiber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI.
Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024.
Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Egi masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa.
Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik pergi dilepaskan, pungkasnya. Hari ini Pak. Ya udah siap segalanya. Udah gitu. Betul ya Pak, terkait dugaan Iya, dua ganda itu identitas itu. Nggak tahu itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan, dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @Volcyber_Vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volcyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota.
Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltsiber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltsiber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak sia mengelak dan membuat publik teryakinkan.
Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @cyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan.
Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Egi masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka.
Itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik pergi dilepaskan, pungkasnya. Hari ini Pak. Ya udah siap sih, udah siap segalanya. Udah kita. Betul ya Pak, terkait dugaan Iya. dua ganda identitas itu. Nggak tahu itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Vault Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan,
balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltsiber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal, Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltsiber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan,
penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh Kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vitu di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat.
Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya.
Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik pergi dilepaskan, pungkasnya. Hari ini Pak. Ya udah siap sih, udah siap segalanya. Udah kita. Betul ya Pak, terkait dugaan Iya, dua ganda itu identitas itu. Nggak tahu itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Vault Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal.
Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, "tuntaskan kasus Vina," di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltsiber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltsiber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy.
Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang E6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh Kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan.
Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Egi masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini, Pak. Ya
udah siap sih, udah siap segalanya. Udah kita. Betul ya Pak, terkait dugaan Iya, dua ganda identitas itu. Nggak tahu itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Vault Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan,
Terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltsiber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya, tidak. Kita sendiri heran loh. Kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltsiber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan.
Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh Kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vitu di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung.
Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini, Pak. Ya, udah siap segalanya. Udah gitu. Betul ya Pak, terkait dugaan dua ganda identitas itu. Nggak tahu itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan
Dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volt Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous.
Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltsiber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya, tidak. Kita sendiri heran loh. Kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltsiber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur.
Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh Kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu.
Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini Pak. Ya udah siap segalanya. Udah gitu. Betul ya Pak, terkait dugaan dua ganda identitas itu. Nggak tahu, itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi. Karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat,
Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volt Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltcyber_v2.
Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya, tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribratanews-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribratanews di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka.
Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana.
Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini, Pak. Ya, udah siap segalanya. Udah kita. Betul ya Pak, terkait dugaan dua ganda identitas itu. Nggak tahu, itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi.
Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Pegi membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Pegi. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Pegi. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Pegi, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Pegi harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Pegi Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @Volcyber_Vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volcyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @volcyber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut.
Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri.
Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja, tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum, jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya.
Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini Pak? Ya udah siap segalanya. Udah jelas. Betul ya Pak, terkait dugaan dua ganda identitas itu? Nggak tahu, itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi. Karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional.
Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Pegi membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Pegi. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Pegi. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Pegi, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Pegi harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Pegi Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volt Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltcyber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut,
bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu.
Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum, jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh Kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik, namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget.
Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini Pak. Ya udah siap segalanya. Udah. Betul ya Pak, terkait dugaan dua ganda identitas itu. Nggak tahu, itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy.
Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volt Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltcyber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu,
tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak sia mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024.
Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh Kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara itu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vitu di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya.
Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini Pak. Ya udah siap segalanya. Udah. Betul ya Pak, terkait dugaan Iya, dua ganda identitas itu. Nggak tahu itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan. Dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI.
Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Pegi Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Website Polresta Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Cirebon pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Pesan itu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina, hack by Volt Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terjadi permainan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dalam kasus itu. Setelah diretas, website tersebut sempat dipulihkan oleh pihak Polresta Cirebon Kota. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun, saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota kepada tribunjakarta.com di Instagram. Namun, peretas tak kehabisan akal. Ia kembali merangsek masuk ke situs tersebut dan memunculkan kembali pesan tersebut pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Jika mengetik kalimat, tuntaskan kasus Vina, di mesin pencarian, Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah aing pantau. We are anonymous. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltcyber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan?
Itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya, tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno 2J pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Saya sebagai polisi, mantan polisi, pensiunan, sangat menyesalkan walaupun tidak hadir di dalam sidang perdana. Itu tidak masalah boleh-boleh saja tetapi tolong pertama memberitahu. Kenapa? Karena polisi adalah aparatur penegak hukum jadi kalau enggak hadir bisa surat minimal, ujar Susno pada Selasa, 25 Juni 2024. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di pra-peradilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang.
Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang pra-peradilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21 oleh Kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Eki itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara Ibtu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekira pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana.
Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memberikan. Jawaban saya, tidak. Karena asal itu, tambahnya. Itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina Tanggal tuntaskan kasus Vina. Hack by Vault Cyber. Kalimat perintah itu seakan meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dengan adil. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 diwarnai sejumlah keanehan sejak awal proses penyidikan. Bahkan, spekulasi berkembang telah terpesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon. Website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Keberhasilan hacker yang kembali membobol website Polresta Cirebon Kota kembali diunggah di akun Instagramnya bernama @voltcyber_v2. Warganet yang tak puas dengan kinerja kepolisian dalam kasus ini turut memberikan komentar. Meski terus diusut, kasus Vinanya, Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah. Putusan berkekuatan hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram voltcyber_v2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Voltcyber, begitu tulisan yang terpampang di situs Tribataneus Polres Cirebon Kota Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno 2J kehilangan muka. Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto implikasi dengan tim kuasa hukum keluarga resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy, situasi semakin runyam. Pasalnya, Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin.
Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa. Cirebon Kota kembali dijebol oleh peretas, hacker. Portal berita resmi Polres Cirebon Kota itu sebelumnya sempat dibobol peretas yang meninggalkan sebuah pesan menohok kepada pihak Kesta Cirebon pada Rabu bertuliskan, tuntaskan kasus Vina. Hack by Vault Cyber.